Oke, halo semuanya, kembali di channel Fulltext Eternity. Oke, lanjut lagi teman untuk update dari 55 tahun anniversary Kamen Rider Densetsu episode 725. Jadi kita akan recap teman untuk update terbaru kali ini dan masuk ya. Oke teman, ini dia untuk info pertama kita, yaitu Kamen Rider Kabuto 20 tahun, Successor of Heaven. No, ini dia ya yang ditunggu-tunggu oleh para Toku fans ya. Jadi kita kilas balik sedikit teman untuk info dari 1 tahun yang lalu ya. Jadi pas pertandingan dari Kamen Rider Gabu ya, itu kalau salah pas episode 20-an ke atas lah, mau 30-an gitu. Jadi sudah muncul nih ya teman ya untuk sedikit info-info soal leak syutingnya ya teman dari salah satu project. Awalnya itu belum sebutin ya teman ya, ini tuh adalah ya 20 tahun. Nah itu baru segitu ya teman ya, baru muncul ada foto seperti ada yang posenya kayak ngangkat ke atas gitu ya teman ya, kayak di poster ini gitu ya. Nah jadi itu juga pastinya udah makin mikir nih, wah jangan-jangan ini Kabuto nih gitu ya kan ya. Nah setelah itu juga muncullah info-info soal cast-castnya yang hadir gitu ya. Kalau salah waktu itu pertama ada si Yuki Sato ya kan, si Kagami ya temennya, si Hidenori Tokuyama gitu ya, yaitu si Kickhopper ya kan, dan juga pastinya ada si Daisuke Kazama ya, yang kalau salah tuh si Keisuke Kato ya aktornya ya. Nah jadi dari situ udah mulai nih banyak info-info yang muncul dan itu ekspektasinya besar ya teman ya. Kenapa ini Kabuto udah jadi kayak yang siap untuk antisipasi ya teman, atau udah paling tunggu-tunggu lah ya kan film ini, karena mungkin seriesnya yang sangat berkesan juga ya teman ya. Pastinya menantikan MC yang sangat perfect yang tidak bisa tergantikan itu ya teman, yang dijuluki yang apa, sang manusia yang berjalan di atas langit gitu ya kan ya. Ya pesan di atas surga sih ibaratnya ya, yaitu Tendo Soji lah ya teman ya. Yang pastinya kalau dilihat dari track recordnya ya, si Hiromi Tsushima ya kan, aktor yang jadi Tendo Soji itu kan dia kalau salah pernah kena blacklist ya temen ya, terus tidak hadir lagi gitu ya, dan dia kan lagi fokus untuk buat channel masak gitu ya kan, dan kembali lagi ya temen ya. Orang-orang mungkin nonton Kabuto ini tuh ya karena Tendo Soji mungkin ya, bukan karena karakter lain, atau ya mungkin dari segi actionnya bagus juga lah ya temen ya. Cuman kalau misalkan ada penonton yang memang nungguin Kabuto karena karakter lain, misalnya Kagami ataupun si Kick sama Punch Hopper ya kan, itu dua bersaudara juga unik lah ya teman ya. Apalagi The Bee dengan user yang lain-lain gitu ya kan ya. Di Kabuto ya seriesnya The Bee itu sampai 4 ya teman ya. Jadi pastinya banyak sekali ya teman. Kalau selain pertama itu si Kagami ya teman ya. Ya Guruma dulu ya teman ya. Ya Guruma, Kagami, terus juga ada si Kageyama terakhir kalau salah ya, atau yang tengah gitu. Kalau salah satu lagi itu si siapa ya, lupa. Pokoknya ada 4 ya teman ya. Dan kalau salah ada 3 yang tidak disebutkan ya teman, kayak off canon lah ya teman ya. Dan juga pastinya di sini udah muncul ya teman ya untuk update-nya ya. Jadi di situ juga ada katak ya teman, serta Kamen Rider baru ya teman ya, yaitu Kamen Rider Atlas. Mungkin dari sebelumnya juga adalah Atlas Kabuto nih katanya ya. Nah jadi ini katanya juga adalah ya successor of Heaven ya teman ya, kayak penerus atau pewarisnya dari sang Tendo Soji ini gitu ya. Nah di situ juga tertulis ya kan satu tagline yang cukup menarik perhatian kita ya, yaitu adalah apakah manusia atau worm yang dapat menguasai atau dapat sebelum mengambil jalan surga ini gitu ya. Jadi bisa bilang juga manusia atau worm nih yang bisa menyelamatkan dunia gitu ya. Nah jadi banyak yang langsung membuat teori yang cukup menarik nih ya teman ya, dimana kalau si Atlas ini tuh adalah si Tendo Soji ya. Ini Tendo Soji yang mungkin mirip atau mungkin adalah successor yang setara dengan si Tendo Soji ini, tapi dia adalah worm. Nah, kenapa bisa dia tuh adalah worm gitu ya? Karena tujuan akhir dari Tendo Soji pas di series kan itu kan ya menghentikan manusia jadi native ya teman ya. Karena sangat dari Dark Kabuto, terus juga si Mishima yang ibaratnya pun juga jadi final boss ya. Dan sebelum juga di final battle itulah yang menjadi konklusi akhirnya ya, bagaimana sudah teratasi ya teman ya. Dan sebelum juga si Tendo Soji kan pergi ke Paris ya teman ya, untuk membeli sebuah tahu atau tofu ya teman ya. Maksudnya apa kok dia beli tofu itu? Nah jadi karena seriesnya sendiri pun juga memang punya kata-kata yang filosofis ya teman ya, kayak dia tuh selalu memainkan kata-kata yang lebih terarahnya tuh misteri dan juga
tertata rapi gitu ya kan ya. Kalau di Zetsu ada The Lady lah ya teman ya. Kalau di sini kalau salah ada tuh ya teman ya, si bapaknya Kagami ya teman ya, Riku Kagami kalau salah ya. Dan katanya dia tuh muncul di sini ya teman ya untuk di FUMFI 20 tahun ini ya. Jadi kita bisa lihat ya teman ya, dia tuh udah 75 tahun katanya ya. Nah, jadi ini betul-betul menarik sekali ya teman ya, karena untuk movie kali ini tuh adalah ya jadi kejutan juga lah ya teman ya. Entahlah mau sihir musisi mana tuh datangnya tuh kapan gitu ya, karena ini adalah ya info pertama gitu ya teman ya. Jadi untuk mau itu dia di tengah-tengah atau mau deket tayang itu baru dikasih tahu gitu ya kan. Nah, untuk movie kali ini akan dirilis di tanggal 6 November 2006 ya kan, dan pastinya di bioskop Jepang dulu ya teman ya. Kalau untuk Blu-ray DVD di tanggal 10 Februari 2027 ya teman ya. Itu juga barengan dengan GSM ya dari si Kamen Atlas itu sendiri kan ya. Bayangkan, ini bukan langsung di X atau P Bandai itu, ini GSM. Luar biasa kan. Jadi itu kalau salah harganya 33.000 ya. Wah, luar biasa. Jadi penulis utama dari si Kabuto yang aslinya itu balik lagi ya teman, itu Shoji Yonemura, dan juga untuk saudaranya itu udah membuat berbagai macam episode yang penting dan juga yang menarik lah ya kan di era Heisei awal, yaitu adalah Hidenori Ishida. Nah, menarik kan? Oke, ini ya teman untuk teaser dari Kamen Kabuto 20 tahun anniversary Successor of Heaven ya. Jadi pastinya di sini ada Kamen Kabuto yang sedang berpose ke atas ya teman, seperti menunjuk di atas langit ya. Yang juga pasti merayakan 20 tahun, dan juga yang paling menariknya di sini ada transisi serangganya ya. Dan di sini sudah muncul nih tidak. Oke, di sini ada Yuki Sato teman yang menjadi Arata Kagami alias Kamen Gatak ya. Dan juga di tengahnya ada Daisuke Kazama diperankan oleh si Keisuke Kato ya, si Kamen Drake, dan juga ada Hidenori Tokuyama yang menjadi Sho Yakuruma ya, si kakak dari si adiknya itu ya teman ya, si bro nesannya itu ya kan ya, yang jadi Kamen Kick Hopper. Dan oh my god, ini si tiga karakter yang sangat apa ya, mungkin unik secara penggambaran ya teman ya. Yang satu itu kayak manusia biasa, kayak normal ya, yang tidak sejenius si Tendo Soji gitu ya kan ya. Yang satunya tuh kayak flamboyan ya untuk tengah itu, dan dia tuh ultimate makeup ya, dan juga selalu ngeflirt atau menggoda si cewek kan. Walaupun sebenarnya ada si satu lagi ya teman ya, si Tsurugi Kamishiro tuh, si Sasur tuh ya kan ya, itu lebih ke arah inilah pride ya teman ya, dan juga lebih terhormat gitu. Terus juga si Yaguruma yang terkesan dingin gitu ya, tapi tetap sayang lah sama adiknya gitu ya. Nah, di sini ada si Kamen Drake teman, dan juga Kick Hopper yang sedang beraksi ya teman ya. Jadi Kick Hoppernya cepet banget ya larinya ya. Terus juga di sini ada Punch Hopper yang lagi fighter punch ini ya. Wow. Jadi apakah ini si Shun Kageyama gitu ya, yang mukanya mirip Aziz Gagap itu ya kan, atau mungkin user lain ya, atau mungkin ya apa ya, dibikin hidup lagi lah kayak ya udah gitu, misalnya udah mati hidup lagi gitu. Cuma nanti ibaratnya tuh ya udah kayak perpisahan untuk di movie ini gitu ya. Dan mungkin kalau untuk bagaimana cara ngelawan si villain yang satu ini tuh ya, apakah memang harus melawan wujud worm dari Tendo yang sesempurna itu gitu ya, nggak tahu lah ya kan ya. Nah, di sini juga ada Commander The Bee ya kan, yang lagi Rider Kick. Wah, ini Rider Sting dari Rider Kick nih kan. Jadi ya sebenarnya ini masih masuk sih ya kan ya, kayak kan dimana kan lebah gitu ya kan ya, cuman kesannya kayak aneh gitu ya kan, karena lebih banyaknya tuh dia pakai serangan Sting ya kan, atau sengatan lebahnya itu ya kan ya. Nah, itu kita nggak tahu tuh siapa usernya ya kan, soalnya ada banyak sekali ya teman ya, entah user baru kah atau belum ada tambah lagi ya teman, siapa-siapa aja yang dapat case-nya nih. Dan heroinnya pun belum dikasih tunjuk ya teman ya, si Hiyori, terus juga si siapa tuh yang waktu Arena siapa itu lupa ya, pokoknya tuh pas debutnya Hyper Kabuto ada tuh ya kan si cewek itu ya teman ya. Terus ini ada si Masato Mishima ya teman ya, ini villain yang sangat bisa bilang juga ikonik lah ya kan ya di final episode-nya, terus juga jadi final boss gitu ya. Di sini dia tuh balik lagi ya teman ya menjadi Kamen Rider terbaru nih. Dan kalau teman, Kamen Rider terbarunya itu mirip sekali ya kan ya dengan wujud form
wormnya dia ya temennya, yang waktu final episode itu ya kan ya. Jadi ini tuh kayak worm wujudnya dia tapi versi Kamen Rider gitu ya kan ya. Jadi kalau memang ini tuh worm sudah menguasai gitu ya, dan bisa bilang juga meniru siapapun yang udah mati kah, atau siapapun yang bisa ya tiru gitu ya kan ya, menjadi sesempurna kayak Tendo atau Mishima ini. Terus ya, si Mishima ini tuh bisa menggambarkan gitu kalau misalkan worm ini tuh punya wujud Kamen Rider kayak dia juga gitu ya kan ya. Nah, filosofinya tuh ya ini seperti ada evolusi gitu ya kan ya, evolusi dari si worm itu juga, atau ya perubahan baru lah gitu ya kan ya. Soalnya juga ini gimana caranya gitu ya kan ya, si rider di Kabuto ini tuh juga bisa hadapin ya si rider terbaru ini ataupun nanti Kamen Rider Atlas gitu ya. Nah, kalau dari belakang gini tuh kayaknya kelihatan ya teman, ini tuh kayak ada motif warna hitam dan putihnya ini ya teman, nggak tahu itu seperti apa ya. Yang tahu komen bawah aja ya teman ya. Ini kan namanya belum dikasih juga ya teman ya. Jadi nanti kita tambahin teman di info selanjutnya aja ya, oke? Nah, jadi di sini juga ada Kamen Rider Kabuto dan juga ada Kamen Rider Gatak di sini ya, yang dapat aksi berdua nih. Siapa yang kangen ya teman ya? Kalau misalkan udah berdua gini tuh kayak bikin nostalgia sekali ya teman ya. Nah, di sini dia untuk Kamen Rider Atlasnya ya teman-teman, yang juga siap debut nih untuk di movie kali ini. Dan juga ya, kalau dari segi desain sih sebenarnya B aja sih ya teman ya. Kayak mungkin adalah ya kan kesan kerennya kayak bagian motif armor dada, atau ini kayak armornya Zero One Metal Caster Hopper gitu ya sih. Soalnya bagian lekukannya gitu kan ya. Terus juga ada motif lubang-lubangnya itu kan kayak dari Metal Caster Hopper ya teman ya. Terus untuk bagian tanduknya itu kan ada 3 ya, sesuai dengan motif di dunia nyata ya, itu kalau salah yang kumpang putih ya teman ya. Jadi kan ada 3 tanduk tuh, 2 tanduk di sebelah sana ya kan, samping tanduknya itu yang kayak tanduk kumbang si Kabuto itu ya teman. Jadi seperti inilah ya. Nah, langsung teman kita bahas untuk beberapa DX terbaru ya teman, dan juga beberapa mainannya ya, yaitu adalah SRV Guards dari Kamen Rider Kabuto 20 tahun anniversary ya teman ya. Jadi inilah yang akan menjadi sorotan juga ya teman, soalnya ini harganya itu sekitar belasan ribu gitu ya teman ya. Jadi ini kan sebelum perilisan si movie-nya ini ya, jadi kalau salah bulan September ya, jadi bisa banyak artikulasinya, dan juga fitur-fitur seperti di bagian kepala itu bisa ditaruh kayak cahaya gitu kan ya, ada compound light namanya ya. Oke teman, saja kita akan bahas untuk P Bandai GSM dari Kamen Rider Atlas Zector ini ya. Jadi pasnya dirilis di bulan September 2027 dengan harga 33.000 yen. Wah, mahal sekali ya teman ya. Jadi ini sih harusnya ya, untuk si Zectornya ini tuh punya kelebihan lah ya temen ya. Gak mungkin dengan harga yang segitu mahalnya, fiturnya sedikit dong ya kan. Jadi contoh aja tuh kayak next drivernya Vice tuh ya kan ya, itu harganya memang mahal gitu, tapi fiturnya oke ya kan ya. Ada fitur kayak HP kan, touchscreen gitu ya kan ya. Dan bagaimana untuk dari segi suaranya, dan bagaimana pas dari itu berubah gitu ya kan ya bisa lah ya kan, mahal gitu ya kan ya. Dan koleksi dari CSM ini tuh memang serba serba guna sih ya teman, kalau emang mau dikoleksi ya, karena juga untuk melengkapi sektor-sektor di Kabuto kan memang bervariasi sekali gitu ya. Apalagi Kabuto kan udah punya 3 macam kan, Kabuto dan Kabuto, sementara ini adalah Atlas Kabuto ya teman ya. Dan ini jujur mantap sih ya teman ya. Kalian teman, di sini detail dari Atlas Zectornya yang begitu luar biasa ya kan, warna putih ya kan ya, dan juga warna hitam dan juga merahnya ini ya. Dan ini tuh ada di bagian display layarnya ini ya teman ya, kayak ada logo si Atlasnya ya kan, 3 kumbang ya, dan juga ada Zek. Wah, ini sih Bani bilang juga nanti di bagian layarnya itu ada seperti countdown ya teman ya. Jadi itu tuh bukan seperti ada tombol lagi untuk dari rider kick, tapi di displaynya itu tuh langsung muncul ya kan. Jadi adalah gimmicknya nanti ya kan ya. Jadi betul-betul memberikan kesan futuristik ya kan ya. Jadi kayak di next phase aja kan ya, dia ada countdown gitu ya kan. Jadi dari lampu beltnya yang kedip-kedip gitu ya, kayak 10, 9, 8, 7 gitu ya kan ya. Jadi lebih lebih keren gitu ya. Lanjut teman ke info kedua, yaitu summer movie dari Zets dan juga ya Gavan ya teman ya. Katanya sih bukan 2 movie ya teman, tapi kayak Zets X Gavan nih. Menarik sekali ya. Tapi kalau misalkan ini tuh dari sih kayaknya ke Zets dulu ya teman ya. Jadi ada 2 movie ya teman ya. Nah, jadi summer movie-nya tuh diceritakan ya dunia nyata dan diserbu oleh Daydream.
dan juga dihadapi nasib mengerikan dari mimpi prekognitif atau pertempuran gabungan ajaib nih dari Zetsu dan Nox. Oh, miracle battle nih, miraculous combine battle. Oh, apakah akan jadi form gabungan Zetsu dan Nox? Fusion nih gitu ya, kayak cross build nih. Kalau misalkan gabungan nih takutnya jelek nih kan visualnya ya, soalnya warna kan ya putih, kan hitam, oranye gitu kan ya, dan ada warna hijau ya. Semoga aja bisa dimaksimalkan lah ya teman, kayak bisa di blend atau bisa dibikin lebih kelihatan bersatu gitu ya kan ya, dan juga tidak ada yang berubah gitu ya. Nah, kalau kita cari teman, daydream ini tuh seperti kondisi kita tuh lagi melamun ya, kayak kita tidur nih kan, tapi melamun sambil mikirin tentang hal-hal yang fantasi atau hal-hal yang seringkali jadi memenuhi pikiran kita ya teman ya. Jadi kayak udah ada nightmare nih gitu ya. Nah, nightmare itu maksimalkan atau manfaatinnya si daydream ini tuh kayak bisa langsung menguasai pikiran-pikiran fantasi itu, jadi lebih bahaya gitu ya kan ya. Jadi mungkin dari setelah kan nightmares itu memanfaatkannya untuk dari segi mimpi itu dari prekognitif ya kan ya, dan nanti takutnya misi dari si Baku ini bakal terganggu juga kan ya, soalnya tetap ya kan ya, misi dari Baku itu ya jangan sampai mimpi di masa depan itu kejadian lagi itu, dan bahkan lebih parah daripada ini gitu ya. Nah, jadi ini adalah gore nightmare ya teman ya, yang akan muncul mungkin di chapter kedua si Zetsu ini ya teman ya, atau mungkin di summer movie gitu ya. Jadi mungkin akan diperdalam dulu ya kan di seriesnya, baru nanti kalau udah tayang di bulan Juli tanggal 24 Juli ya teman 2026 ya, itu bakalan ditis nih siapa-siapa aja yang bakalan hadir gitu ya. Nah, ini tidak sembarangan loh ya teman ya, voice actornya tuh betul-betul besar nih ya teman, betul-betul punya nama besar nih. Untuk yang pertama nih, Catastrophe Gore Nightmare, yaitu si Hiroaki Hirata. Wah, kalian tahu Sanji? Ya, dia yang ngisi suara di One Piece ini kan, si Sanji ya, gila. Sanji coy ya, luar biasa ya. Terus juga untuk yang kedua nih ya teman ya, yang di sebelah kanan itu ada Punish Gore Nightmare. Oh, Jun Fukuyama ya. Ini berarti yang sisik punya ya temennya. Jadi Jun Fukuyama ini pastinya kalian tahu kan ya, dia itu pernah ngisi karakter yang seperti apa ya, Joker coy ya, Joker dari Persona ya, Persona 5 nih. Ini saya kayak gini, wah ternyata Jun Fukuyama nih ya, si Joker ya, Persona 5 dengan suara yang ciri khasnya itu gila. Oh my god, saya kaget kayak wah Joker ya kan. Terus juga ini Koro Sensei ya kan ya, Lelouch dari si Code Geass tuh, gila banyak sekali ya teman, gila favorit nih Jun Fukuyama ya kan ya, suaranya tuh ciri khas banget itu pas jadi Joker ya, asli. Terus juga ada Hayami Saori, nah ini jadi Phantom Gore. Nah, kalian tahu kan nih Hayami Saori siapa ya kan ya, si Kocho ya teman ya, si Shinobu Kocho di Demon Slayer gitu ya. Terus juga ada si ini Yor ya, Yor Forger guys ya, dari si Spy Family, Himeko Jabami ya kan, dari Kakegurui gitu ya. Dan wah gila sih, banyak sekali ya teman ya, mantap banget nih. Terus juga ada Oblivion Gore Nightmare, ada Junko Takeuchi. Ini gila mantap banget ya teman ya. Ini tuh si Naruto guys ya, Naruto Uzumaki ya. Ini suara ciri khasnya ya betul-betul mantap ya teman ya, date bayo gitu ya kan ya. Jadi betul-betul menarik sekali ya teman untuk si voice actor yang ada di sini kan ya, nama-nama besar loh ya teman ya. Jadi ini juga dari debut mereka nih di Tokusatsu kali ini ya. Dan selanjutnya teman, di sini ada Koichi Yamadera ya teman, yang kalau salah dia tuh ya pernah menjadi isi suara Z Driver gitu ya. Dan kalau di anime itu dia pernah jadi Corazon di One Piece, Silva Hunter x Hunter gitu ya, dan Juro di My Hero Academia. Terus juga ada si banyak sekali ya teman, Virus tuh ya kan ya, Dragon Ball. Wah gila banyak sekali ya teman. Miguel dari Jujutsu Kaisen juga. Oke. Nah, ini yang baru teman, yaitu 20 tahun dari Kamen Den-O nih kan ya. Jadi apakah si anak emas dari Toei ini juga akan dapat lagi nih filmnya ya. Terakhir itu kalau salah yang Pretty Den-O ya teman ya, yang si anak itu ya teman ya, yang masih bocil ya. Jadi gila sih, ini terlalu banyak ya teman ya movie-nya itu kan. Kalau salah di Ultraman Zero pun juga ada ya teman, movie setahun ya kan tuh, entah kapan ya teman mau dirilisnya ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan nanti Takeru satunya bisa balik ya,
ya kejutan juga ya teman ya. Tapi kalau memang nggak ada ya sudah gitu kan, paling dibikin kayak cameo aja sih, kayak pas di Dom Brothers tuh ya kan ya, itu kan dia cameo sama Momotaro gitu ya kan ya. Oke, jadi ini ada 3 label brand film baru nih ya kan dari Kamen Rider series ya temennya. Ini Kamen Rider selalu dapat porsinya ya temennya, persenta ini jadi agak ketutup nih ya temennya, kayak agak tenggelam gitu ya kan ya. Soalnya ini ya 55 tahun anniversary sih ya temennya. Pastinya kita nunggu di tanggal 5 April nih ya kan, tepat di hari Minggu nanti ya temennya. Itu kan anniversary ke-51 ya temennya. Tapi kalau secara teknis ya, timnya dari Sentai itu tuh udah pas tuh ya kan ya, tim ke 50 tahun ya temennya, kan Goshoot ini kan 49 ya temennya. Kalau yang di sini ya temennya itu ya sudah 50 tahun kan di tahun ini ya. Jadi ini betul-betul kejutan sekali ya temennya. Jadi ada The Kamen Rider Chronicle ya, label film yang berdasarkan Kamen Rider sebelum-sebelumnya. Nah, jadi ini mungkin akan ada kayak film-film atau proyek toy seperti ya mengenang beberapa tokoh-tokoh lama gitu, mungkin dari Showa, Heisei gitu ya kan ya, atau yang paling banyak diminati lah ya teman ya. Jadi mungkin akan banyak spin-off juga nih di sini ya. Nah, terus juga ada ini dia The Kamen Rider Premium. Nah, ini untuk menjangkau pasar lebih luas nih kan, masuk di internasional nih kan ya. Pastinya budgetnya lebih besar gitu ya kan ya. Terus kualitas lebih mantap gitu ya kan. Cast-nya lebih punya karismatik lah teman, aktingnya juga mantap lah ya teman ya. Mungkin juga nanti akan ada direktur dari luar negeri mungkin ya. Jadi selain Koji Sakamoto mungkin ada direktur dari Power Rangers, mungkin ada dari mana gitu ya. Nah, lagi teman, di sini ada Kamen Rider Animated ya teman. Jadi ini pertama kalinya mungkin ya akan ada animasi ya teman ya dari Kamen Rider ya. Entah dibuatnya dari studio anime mungkin, atau mungkin buatan dari Toei Animation juga lah ya teman ya. Yang akan mulainya tuh pastinya mungkin dari Ichigo dulu ya teman ya. Nah, pastinya banyak sekali nih untuk project-projectnya ya teman ya. Nah, berikutnya di sini ada project game dari Kamen Rider teman, yaitu Kamen Rider Game Project Henshin ya teman ya. Jadi ini mungkin apa ya, seperti perkenalan itu dari Kuga dulu ya teman. Ini dari si MC kita ya teman ya. MC-nya yang dari Kamen Rider Kuga gitu kan, dia kayak orang kantoran gitu ya kan ya. Nah, ini kayaknya entah kenapa ya, saya malah kepikiran itu konsepnya tuh kayak Pokemon Go ya kan, dimana nanti bisa bilang nanti harus berubah ya kan ya dari Kamen Rider sesuatu gitu ya kan ya. Atau kalau bukan kayak Pokemon Go, jadi ini mungkin bisa seperti online server ya teman ya. Jadi kayak online metaverse gitu. Jadi orang-orang tuh bisa berkomunikasi atau berinteraksi kan, kayak di metaverse atau di VR chat mungkin ya, atau mungkin ya seperti ada turn base ya, atau mungkin punya cerita dari multiverse mungkin, atau alternatif yang lain gitu ya kan ya. Jadi semua orang bisa di Kamen Rider gitu ya kan ya, tapi tetap ada warisan yang harus dijaga gitu ya kan ya, si pengguna dari Kamen Rider ini gitu ya. Nah, sebenarnya teman, tampilan sedikit ya teman dari animated seriesnya ya teman dari Kamen Rider. Cakep sekali ya teman ya. Jadi ini bakal lebih menjangkau lebih luas nih ya kan ya. Mungkin ini ya bakalan punya apa ya, jangkauan itu seperti dari dunia yang nyata nih ya teman ya. Nah, yang terakhir nih ya teman-teman, jadi di sini tampaknya ada sesuatu yang mungkin akan jadi spoiler nih ya teman-teman, yaitu adalah ya katanya ini final formnya dari Kamen Rider Zetsu ya teman-teman ya, yaitu katanya Zetsu Extreme namanya ya. Jadi apa ya, Zetsu Extreme atau apapun itu ya teman-teman ya. Jadi ada kekuatan mungkin kayak 10 ya kan, atau ekstrim ya kan ya, ekstrim jadi ekstrim ya kan ya. Jadi kekuatan mapnya itu udah melampaui batas dari baku mungkin ya. Dan terlihat teman ini tuh warnanya kayak coklat gitu ya teman, atau warna hitam, dan itu besar sekali ya teman ya, betul-betul kayak villain rider sih ya. Dan yang duduk di atas balok itu mungkin siapa ya, apakah si Dawn mungkin ya. Soalnya kalau mungkin emang itu Dawn ya kan, mungkin Dawn tuh dapat form baru mungkin ya, atau dia Dawn itu si Nox Midnight Shadow nih ya kan ya. Soalnya di sini kita dapat sketch baru ya teman-teman dari Kamen Rider Nox Midnight Shadow nih kan. Jadi ini katanya ya itu adalah apa namanya, sketchnya dari final form dari Kamen Rider Nox nih kan ya. Jadi kita nggak tahu nih seperti apa cara mereka mendevelop untuk Nox ini gitu ya. Soalnya ini bakalan banyak sekali kan ya, bisa kita bahas ya teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman untuk bahas kita untuk update dari 55 tahun anniversary dari Kamen Rider ini.
Jadi kalau misalkan ada update lagi teman, mungkin kita coba kumpulkan lagi lah ya teman ya. Mungkin kalau untuk Kabuto kita udahkan dulu sampai di sini teman, sampai nanti di paling bulan Oktober atau September ya teman. Mungkin setelah rider terbaru kan itu Kabuto Mix itu kan saya udah pernah bahas ya teman. Jadi dicek teman sebelumnya, dan